UC Onliner. Di sini saya Laura bersama Bapak Antonius Tanan selaku Senior Director dari Ciputra Group. Kita akan berbincang lebih jauh mengenai BMC ini. Oke, Bapak Antonius Tanan, ya, Anda selaku Senior Director di Ciputra Group, bagaimana menurut Anda pentingnya BMC ini dalam memulai suatu bisnis yang baru? Baik, ya, terima kasih Bu Laura. Kami di Ciputra Group sangat mementingkan perencanaan. BMC bisnis model adalah bagian daripada perencanaan. Pak Ciputra pernah mengatakan seperti begini, lebih baik kita bertengkar selama perencanaan daripada bertengkar selama masa operasi. Jadi apa artinya? Lebih baik kita melakukan debat terhadap perbedaan pendapat, melakukan diskusi yang mendalam, memberikan waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya bisnis waktu kita luncurkan risikonya rendah, kemungkinan berhasilnya tinggi. Jadi proses perencanaan termasuk di dalamnya memikirkan bisnis modelnya seperti apa, itu harus dipikirkan dengan baik-baik, menginvestasikan waktu, menginvestasikan pikiran supaya nanti pada saat pelaksanaan menjadi lebih lancar. Ya, jadi kalau mau bertengkar, bertengkarnya di perencanaan, bukan pada saat nanti pelaksanaan. Ya. Oke, iya. Kemudian pernah nggak menjalankan suatu bisnis tanpa membuat bisnis model yang matang dahulu? Apakah risikonya untuk itu, Pak? Baik. Semua bisnis model tentu harus matang ya. Artinya matang apa? Kita yakin ini berhasil, it will work ya. Nah, namun jangan lupa kami cukup konsisten di dalam bisnis properti. Kita sudah tahu mana yang work ya. Nah, sehingga tentu sudah pengalaman ya. Tentu dibandingkan dengan pemula lebih cepat ya. Jangan lupa kami juga pernah jadi pemula. Nah, pada saat itu kan tentu lebih lama. Sekarang ya sudah 30 tahun lebih, kira-kira sudah tahu mana yang work ya. Nah, sehingga tentu kami bisa lebih cepat, namun tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah mengevaluasi bisnis model kita. Kita pernah mengevaluasi bisnis model kita dan menciptakan suatu dampak yang sangat luar biasa. Ya, sebelum ada bisnis model Canvas, ya bagaimana sih dari Ciputra Group itu kalau memulai bisnis yang baru, bagaimana membangun BMC-nya, atau bisnis modelnya itu? Secara filosofi, kami di Ciputra Group percaya kepada inovasi. Kami berkeyakinan perusahaan yang entrepreneurial adalah perusahaan yang berinovasi. Dalam bahasa lebih sederhana, kami percaya kesuksesan harus ditopang dengan kebaruan, segala sesuatu yang baru. Nah, zaman dulu belum ada istilahnya bisnis model Canvas dan lain-lain. Setelah saya melihat lagi ke belakang, ternyata kami lakukan juga. Cuman mungkin namanya bukan BMC ya. Kami menyebutnya diskusi bagaimana menciptakan satu inovasi yang membuat pelanggan tidak bisa bilang tidak. Ya. Pak Anton, bisa nggak Bapak mengelaborasi lebih jauh lagi mengenai bisnis model ini? Kenapa sih kok begitu penting sekali bisnis model ini untuk memulai bisnis? Baik, saya ajak Bu Laura melihat slide berikut ini. Slide ini menggambarkan bahwa pelanggan sebelum mengambil keputusan transaksi menimbang-nimbang terlebih dahulu antara nilainya berapa dan harganya berapa. Tentu setiap pelanggan ingin dia memberikan pengorbanan dan mendapatkan nilai yang lebih daripada pengorbanan itu. Paling tidak sama. Saya menyebutkan nilai yang ingin didapat adalah nilai-nilai yang membangun kualitas daripada produk itu. Untuk membuat pelanggan dengan cepat atau dengan bersegera bisa mengambil keputusan transaksi, maka kita perlu menambahkan nilai-nilai ke dalam produk kita supaya produk kita dianggap produk yang berkualitas, bahkan sangat berkualitas oleh pelanggan. Bisnis model menolong kita untuk memikirkan nilai-nilai seperti apa yang perlu kita tambahkan kepada produk kita sedemikian rupa sehingga pelanggan tidak bisa mengatakan tidak karena pelanggan menganggap ini produk berkualitas. Saya akan jelaskan lebih lanjut di dalam slide berikut ini. Mari kita perhatikan. Pelanggan selalu ingin untung. Kalau dia melihat satu barang, ingin membeli, biasanya membandingkan. Kalau dianggap bahwa nilainya lebih baik dibandingkan yang lain, namun harganya mahal, mungkin membeli. Ya, dia akan masih memikirkan, tidak ada kepastian. Mungkin beli, mungkin tidak. Demikian juga kalau dianggapnya
nilainya sama dibandingkan yang lain dan harganya sama, mungkin membeli. Demikian juga kalau harganya lebih murah, namun kualitasnya atau nilainya dianggap lebih kurang, mungkin membeli. Bagaimana kalau harganya dianggap lebih mahal, namun nilainya sama, pasti tidak beli. Demikian juga kalau harganya sama dan nilainya kurang dibandingkan yang lain, dia tidak beli. Demikian juga kalau harganya mahal dan dianggap nilainya atau kualitasnya kurang dibandingkan yang lain, dia tidak akan membeli. Nah, sekarang kalau harganya dianggap sama dan nilainya lebih, dia membeli. Secara rasional akan membeli. Demikian juga kalau harganya dianggap lebih murah dan nilainya lebih dibandingkan yang lain, itu beli. Demikian juga kalau harganya lebih murah dan nilainya sama. Nah, waktu kita mengembangkan bisnis model, kita harus bisa membayangkan bahwa customer akan masuk di dalam daerah beli. Kita harus memikirkan nilai-nilainya sedemikian rupa sehingga pelanggan yakin akan kualitasnya, sepadan dengan pengorbanan yang diberikan dalam bentuk pengorbanan uang, bahkan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan uang yang dia korbankan. Bisnis model juga membantu kita untuk bisa memikirkan bagaimana caranya menurunkan cost sehingga harganya kita bisa jual lebih murah atau lebih baik dibandingkan pelanggan. Nah, dengan adanya bisnis model Canvas menuntun kita untuk bisa memikirkan berbagai alternatif sedemikian rupa sehingga kita bisa menawarkan kepada pelanggan sebuah nilai-nilai, kumpulan daripada nilai-nilai yang menciptakan kualitas yang bisa diterima bahkan dicari oleh pelanggan dengan harga yang bisa diterima, disambut oleh pelanggan. Ya, luar biasa belajar bisnis model Canvas. Anda ikuti baik-baik, ini sesuatu yang sangat berguna untuk bisnis Anda. Jadi intinya sangat penting sekali Pak ya, sebelum memulai bisnis kita rencanakan dulu apa yang mau kita tawarkan ke pelanggan, value-nya. Iya, oke. Mungkin nggak bahwa kita setelah membuat suatu bisnis model itu, kemudian kita mengambil keputusan, oke ini bisnis tidak jadi kita eksekusi, tidak kita jalankan. Apakah ada parameter khusus atau hal-hal khusus yang dipertimbangkan untuk itu Pak? Waktu kita hendak meluncurkan sebuah produk dan sudah dipersiapkan bisnis modelnya, bisa saja kita batalkan. Contohnya karena apa? Tiba-tiba ada kompetitor yang masuk dengan bisnis model lebih baik. Ya, daripada kita bertarung dan pasti kalah, lebih baik kita pikir ulang bisnis modelnya. Nah, ini sebuah pertimbangan yang penting ya. Hal yang lain, di dalam bisnis model kita punya beberapa asumsi. Ya, harga barang tertentu atau kehadiran key partner tertentu atau kehadiran resources tertentu. Thing may happen gitu ya di dalam bisnis bahwa tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Begitu kita temukan bahwa misalnya ya partnernya berubah pikiran, resourcesnya tidak ada, itu bisa mengganggu bisnis model. Ya, jadi bersifat fleksibel terhadap bisnis model, sementara mata terus lihat kiri kanan ya, barangkali ada perubahan sehingga kita bisa melakukan adjustment terhadap bisnis model kita. Oke, menyambung yang Bapak ceritakan tadi, berarti penting Pak ya untuk kita mempelajari juga bisnis modelnya kompetitor kita. Tentu harus paham dan bisnis modelnya kita yang dibuat tentu harus lebih baik dari bisnis modelnya kompetitor kita. Oke, jadi karena itu kita pelajari dulu begitu. Ya. Apakah itu kita lakukan sebelum kita memulai bisnis kita atau setelah berjalannya bisnis kita? Harus sebelumnya ya. Jangan lupa Pak Ciputra mengatakan lebih baik bertengkar atau lebih baik pusing, lebih baik kita ini bersusah-susah selama masa perencanaan daripada bersusah-susah pusing ya, bertengkar ya pada saat pelaksanaannya ya. Perencanaan, pikirkan baik-baik dan di dalamnya bisnis model itu dalam perencanaan. Oke, terima kasih Pak Antonius Tanan ya. Demikian UC Onliner perbincangan kita dengan Bapak Antonius Tanan selaku Senior Director di Ciputra Group. Salam entrepreneur.